Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Indah Putri dengan NIM 101230054. Saya mahasiswa dari Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 6. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategis dengan dosen pengampu Bapak Rizal Jailani SEMM, dengan judul materi yang akan saya bawakan yaitu segmentasi dan target pasar. Ini dia video pemaparannya. Segmentasi dan target pasar. Pengertian segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok pelanggan potensial yang memiliki karakteristik dan perilaku serupa. Targeting adalah memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani berdasarkan pemahaman demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Segmentasi itu memetakan kelompok konsumen berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan perilaku. Sedangkan targeting memilih segmen yang paling layak untuk strategi pemasaran yang tepat. Tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan spesifik agar produk dan pemasaran lebih efektif. Sedangkan manfaat utamanya, desain produk responsif, menemukan peluang bisnis, dan menentukan komunikasi yang efisien. Manfaat tambahannya, memahami pasar, menentukan posisi, pengembangan produk baru, keputusan harga, iklan, dan distribusi. Dasar segmentasi pasar. Sebelum segmentasi, pastikan segmen memenuhi kriteria. Ada terukur, ukuran dan daya beli dapat diukur, dapat diakses, segmen dapat dijangkau secara efektif, dapat dibedakan, segmen berbeda dalam respon pemasaran, signifikan, cukup besar dan signifikan, dapat ditindaklanjuti, program pemasaran dapat dijalankan. Tingkat segmentasi pasar. Segmentasi massal menargetkan seluruh pasar tanpa pembeda. Segmentasi segmen fokus pada kelompok besar dengan karakteristik serupa. Segmentasi niche menargetkan subkelompok kecil dengan kebutuhan khusus. Yang terakhir ada segmentasi mikro, strategi untuk individu atau kelompok sangat spesifik. 4 tingkat segmentasi massal, segmen, niche, dan mikro masing-masing semakin terfokus dari cakupan luas ke sangat spesifik. Jenis-jenis segmentasi pasar. 4 jenis utamanya yaitu demografis berdasarkan usia, gender, pekerjaan, pendidikan, status pernikahan. Sedangkan geografis berdasarkan lokasi, kota, wilayah, atau iklim memengaruhi preferensi dan kebutuhan. Psikografis fokus pada gaya hidup, nilai, minat digali lewat kuesioner dan riset. Sedangkan perilaku berdasarkan interaksi dengan produk, loyalitas, frekuensi, penggunaan sikap. Masing-masing memberi wawasan berbeda untuk menyesuaikan produk dan strategi. Penargetan pasar, targeting. Segmentasi pasar memecah pasar menjadi segmen berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Evaluasi daya tarik segmen, menilai ukuran pertumbuhan persaingan dan potensi keuntungan setiap segmen. Pemilihan segmen memilih satu atau beberapa segmen yang paling sesuai untuk ditargetkan. Pengembangan strategi pemasaran, mendesain produk, harga, distribusi, dan promosi sesuai segmen terpilih. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Mengimplementasikan strategi dan memantau hasil, melakukan penyesuaian bila perlu. Terakhir ada memilih segmen pasar target. Kriteria kelayakan segmen yaitu ada respon serupa dalam satu segmen berbeda antar segmen, actionable, secara hukum dan praktis dapat dilayani, measurable dan accessible, data dan jangkauan tersedia, substansial dan prospektif, cukup besar dan memiliki potensi pertumbuhan, structurally atraktif, analisis persaingan dan kekuatan pasar. Gunakan kriteria ini untuk memutuskan segmen mana yang layak dijadikan target. Kesimpulannya, segmentasi dan targeting adalah fondasi strategi pemasaran yang efektif dengan menerapkan kriteria segmentasi yang tepat
dan memilih segmen target yang layak, perusahaan dapat merancang produk dan komunikasi yang lebih relevan, mendorong efisiensi pemasaran yang keunggulan kompetitif jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.